Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Perjanjian Lebih Dahulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca kitab Yosua 5 ayat 1 sampai ke 7. Ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu. Untuk kedua kalinya. Ayat 3, lalu Yosua membuat pisau dari batu, dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit, Khatan. Ayat 4, inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan. Setelah mereka keluar dari Mesir, ayat 5, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat 6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 7, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya, ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat generasi kedua bangsa Israel pada masa penaklukan ini? Bapak dan Ibu sekalian, setelah penjelajahan negeri itu, laporan yang menggembirakan dari para mata-mata dan penyeberangan sungai Yordan yang ajaib, kita akan mengharapkan keterlibatan langsung dengan musuh. Namun, ada hal yang lebih penting daripada penaklukan militer, perjanjian Israel dengan Allah. Saudara-saudara, sebelum generasi baru dapat mengambil negeri itu, mereka harus sepenuhnya menyadari hubungan khusus mereka dengan pemilik negeri itu. Pembaruan tanda perjanjian datang sebagai respons terhadap tindakan Allah yang penuh kasih karunia dan mukjizat dalam membawa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perjanjian kita dengan Allah harus selalu menjadi jawaban syukur atas apa yang telah Dia capai bagi kita, bukan suatu tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memenuhi tuntutannya secara legalistik. Konsep yang sama tidak diragukan lagi. Sangat penting dalam pergumulan Paulus dengan orang-orang yang bersikeras bahwa orang yang baru bertobat dari agama lain harus disunat, seperti yang terlihat dengan jelas dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, Israel berada di ambang kampanye militer terbesar dalam sejarahnya. Dan kita bisa menduga bahwa seluruh pasukan akan sibuk dengan persiapan perang. Memang benar, tetapi tidak dalam pengertian konvensional. Gantinya menyiapkan kuda dan mengasah pedang. Mereka justru terlibat dalam sebuah ritual yang membuat sebagian besar pasukan tempur menjadi rentan selama setidaknya 3 hari. Bapak Ibu sekalian, mereka melakukan hal ini untuk merayakan hubungan mereka dengan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa pertempuran itu adalah milik Tuhan. Dialah yang memberi mereka kemenangan dan kesuksesan. Yesus merumuskan prinsip yang sama dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33.
Seringkali, kehidupan sehari-hari tampaknya menekan kita dengan urgensi dari begitu banyak hal penting, sehingga kita lupa untuk memprioritaskan hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu pembaruan komitmen kita kepada Kristus setiap hari. Saudara-saudara sekalian, pikirkanlah suatu saat ketika kita mengabaikan waktu bersama Tuhan karena hal-hal yang tampaknya lebih penting. Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan? Dan bagaimanakah kita dapat melawannya? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.